Kalena dhammat sawanang etammang kalamuttamang. Ini adalah produk kedua ceramadhamma.com dalam proyek pembacaan buku atau audiobooknya Cancah. Kali ini diambil ceramah dengan judul Mengapa Kita di Sini atau Why Are We Here? Ceramah ini didapat dari buku Hidup Sesuai Dhamma, penerbit Dian Dhamma, penterjemahnya adalah Saudari Kalyani Kumiai S.E. Ceramah dengan judul Mengapa Kita di Sini ini diberikan oleh Acancah di Wat Tham Sengphet atau Wihara Gua Cahaya Permata, diberikan ke umat awam yang sedang berkunjung saat wasa tahun 1981. Ini terjadi tidak lama sebelum kondisi kesehatan Acancah memburuk. Saat wasa 1981 itu, Acancah merasa kesehatannya menurun banyak. Kemudian beliau dibawa ke Bangkok. Kesehatannya menurun terus sampai beberapa bulan kemudian. Jadi bisa dikatakan ini merupakan salah satu ceramah beliau yang terakhir direkam. Kalau tidak bisa kita katakan yang terakhir kali, untuk ajaran-ajaran dan petunjuk yang diberikan oleh beliau ke umat awam. Mengapa kita di sini? Ceramah Venerable Acancah. Pada retret musim penghujan ini, saya tidak mempunyai banyak tenaga. Saya sedang tidak sehat. Karena itulah saya datang ke gunung ini untuk menghirup udara segar. Banyak orang datang berkunjung, tetapi saya tidak bisa bercakap-cakap dengan mereka seperti biasanya. Karena suara saya sudah habis. Dan bahkan bernafas pun sudah mulai berat. Kalian semua dapat menganggap bahwa sudah merupakan berkat kalau kalian masih dapat melihat badan ini teronggok di sini. Ini sudah merupakan berkat tersendiri. Segera kalian tidak akan bisa melihatnya lagi. Nafas akan berhenti. Suara pun tidak akan terdengar lagi. Itu semua akan pergi sejalan dengan faktor-faktor penunjangnya. Sama halnya dengan semua hal yang terdiri dari perpaduan. Sang Buddha menyebut peristiwa ini kaya wayam, pelapukan dan perpecahan dari semua fenomena yang terkondisi. Bagaimana mereka melapuk? Bayangkan ada sebongkah es. Pada mulanya es itu berasal dari air. Setelah dibukukan, jadilah sebongkah es. Tetapi tidak terlalu lama kemudian es itu mencair. Ambil sebongkah es yang katakanlah sebesar kopor dan letakkan di bawah sinar matahari. Kamu akan bisa melihat es itu mencair hampir sama dengan apa yang terjadi pada tubuh ini. Es itu akan mencair dengan perlahan. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, yang terlihat hanyalah air. Inilah yang disebut kaya wayang. Hal ini terjadi sejak awal. Ketika dilahirkan, kita membawa sifat seperti ini dan tidak dapat dihindari. Pada waktu lahir, kita pun membawa sekaligus ketuaan, sakit, dan kematian. Inilah yang dimaksud kaya wayang. Pelapukan dan peleburan dari semua hal yang terdiri dari perpaduan. Kita semua yang duduk di sini, para biku, orang awam, tanpa kecuali, adalah bongkah-bongkah yang siap hancur. Saat ini, bongkah tersebut masih keras, sama seperti bongkah es. Dimulai sebagai air, menjadi es sebentar, dan kemudian mencair lagi. Dapatkah kamu melihat proses ini dalam dirimu sendiri? Lihatlah tubuh ini. Ia bertambah tua setiap hari. Rambut, kuku, semua bertambah tua. Pada awalnya, kalian tidak seperti ini, bukan? Dahulu kalian menjadi anak-anak. Kini kalian telah tumbuh dan menjadi dewasa. Setelah dewasa, kondisi akan menuju pada ketuaan dan akan terus menurun. Mengikuti hukum alam. Badan ini mencair seperti halnya bongkahan es, dan segera semuanya akan hilang. Semua tubuh tersusun dari 4 komponen. Tanah, air, angin, dan api. Tubuh adalah perpaduan dari tanah, air, api, dan angin, yang kemudian kita sebut seseorang. Kita menjadi jatuh cinta padanya dan menyebutnya laki-laki atau perempuan, memberinya nama, tuan, nyonya, sehingga kita lebih mudah mengidentifikasi mereka. Tapi sebenarnya tidak ada siapapun di sana. Yang ada adalah tanah, air, api, dan angin. Ketika semua unsur itu tergabung menjadi satu,
kita sebutlah seseorang. Bila kita mau benar-benar melihat, kita akan menyadari bahwa tidak ada siapa-siapa di situ. Bagian tubuh yang padat, daging, kulit, tulang, dan sebagainya, itulah yang disebut elemen tanah. Aspek-aspek yang cair adalah elemen air. Bagian yang hangat adalah elemen api. Sementara udara yang beredar dalam tubuh adalah elemen angin. Di Wat Papong, kami mempunyai tubuh yang bukan perempuan ataupun bukan lelaki, berupa kerangka yang tergantung di ruang utama. Melihat kerangka itu, kalian tidak akan mendapatkan bayangan tentang jenis kelaminnya. Orang saling bertanya tentang jenis kelaminnya, dan mereka tidak mendapatkan jawabannya. Yang dapat mereka lakukan hanyalah menatapnya, hanyalah kerangka. Semua kulit dan daging sudah tidak ada. Beberapa orang pergi ke Wat Papong, memasuki ruang utama, melihat kerangka itu, dan segera saja berlari keluar, kembali secepatnya. Mereka tidak tahan melihatnya. Mereka ketakutan, takut akan rangka itu. Saya membayangkan orang-orang tersebut pasti belum pernah melihat diri mereka sendiri. Takut akan kerangka. Mereka tidak pernah merefleksikan nilai dari kerangka. Untuk bisa sampai ke wihara, mereka harus berjalan kaki atau naik mobil. Jika mereka tidak mempunyai tulang, bagaimana mereka akan bisa berjalan? Kenyataannya mereka dapat sampai ke Wat Papong, memasuki ruang utama, melihat kerangka, dan lari terbirit-birit keluar. Mereka belum pernah melihat hal ini sebelumnya. Mereka dilahirkan bersama kerangka, tetapi belum pernah melihatnya. Adalah suatu keberuntungan bila mereka dapat melihatnya sekarang. Bahkan orang-orang tua pun ketakutan melihat kerangka. Sebenarnya, apa sih yang diributkan? Ini menunjukkan ketidaktahuan seseorang pada dirinya sendiri. Mungkin setelah itu, mereka pulang ke rumah masing-masing dan masih tidak dapat tidur untuk beberapa hari. Akan tetapi sebenarnya mereka tidur dengan sebuah kerangka. Mereka berpakaian bersamanya, makan bersamanya, melakukan segala macam aktivitas dengannya. Tetapi mereka takut. Ini menunjukkan betapa asingnya seseorang terhadap dirinya sendiri. Betapa menyedihkan. Mereka selalu mengamati keluar, pada pohon, pada orang lain, pada objek-objek eksternal, mengomentari, yang ini terlalu besar, yang itu kecil, itu pendek, itu panjang. Mereka begitu sibuknya sampai-sampai mereka tidak pernah melihat pada dirinya sendiri. Secara jujur, manusia itu menyedihkan. Mereka tidak mempunyai tempat berlindung. Pada upacara pentahbisan Samanera, para peserta harus mempelajari 5 tema dasar meditasi. Kesa, rambut kepala. Loma, rambut badan. Nakha, kuku. Danta, gigi. Taco, kulit. Beberapa murid dan orang-orang terpelajar mengatakan pada dirinya sendiri ketika mereka mendengar bagian ini pada upacara ordinansi, apa sih yang diajarkan oleh guru? Mengajarkan tentang rambut yang sudah kita punyai bertahun-tahun. Dia tidak harus mengajarkan kami hal ini. Kami sudah tahu. Mengapa repot-repot mengajarkan hal yang sudah kami tahui? Orang yang takabur seperti itu mengira bahwa mereka telah dapat melihat rambut. Saya katakan kepada mereka bahwa ketika saya mengatakan melihat rambut, itu berarti melihat rambut sebagaimana adanya. Lihatlah rambut tubuh seperti adanya. Lihat kuku, gigi, dan kulit sebagaimana adanya. Itulah yang saya sebut melihat. Bukannya melihat secara permukaan, tetapi melihat sesuai dengan yang sesungguhnya. Kita tidak akan terlalu tenggelam dalam sesuatu hal bila kita mampu melihat segala sesuatu seperti apa adanya. Rambut, kuku, gigi, kulit, bagaimanakah sebenarnya mereka itu? Apakah indah? Apakah bersih? Apakah benar mempunyai substansi? Apakah tetap? Tidak, semuanya tidak. Semuanya tidak indah. Tetapi Anda tidak membayangkannya demikian. Mereka tidak bersubstansi, tetapi kita membayangkannya sedemikian. Rambut, kuku, gigi, kulit, orang benar-benar terpancang pada hal-hal semacam ini. Sang Buddha menetapkan hal-hal seperti ini sebagai tema dasar meditasi.
Beliau mengajarkan kita untuk benar-benar mengetahui hal-hal seperti ini. Hal-hal tersebut adalah tidak sempurna, tidak mempunyai kepemilikan dan transparan. Mereka bukanlah saya atau mereka. Kita dilahirkan bersama hal-hal tersebut dan tertipu olehnya. Misal kita tidak mandi selama 1 minggu. Dapatkah kita tahan untuk saling berdekatan satu sama lainnya? Kita akan berbau. Ketika orang banyak berkeringat, seperti saat bekerja keras, maka bau badannya akan sangat tidak enak. Kita pulang ke rumah dan menggosok tubuh kita dengan sabun dan air. Bau yang tidak enak tersebut kemudian hilang, digantikan oleh aroma sabun yang wangi. Menggosokkan sabun pada tubuh seakan-akan membuat badan menjadi wangi. Akan tetapi sesungguhnya sumber bau badan yang tidak enak masih berada di situ. Hanya saja, untuk sementara waktu tertindih oleh wangi sabun tersebut. Saat wangi sabun tersebut hilang, maka bau badan akan muncul kembali. Kita cenderung berpikir bahwa badan ini indah, menyenangkan, tahan lama dan kuat. Kita cenderung berpikir bahwa kita tidak akan pernah tua, sakit, atau mati. Kita terpesona dan dibodohi oleh tubuh ini. Dan karenanya kita menjadi tidak peduli terhadap perlindungan yang sesungguhnya di dalam diri kita. Tempat perlindungan yang sesungguhnya adalah pikiran kita. Perlindungan kita yang sebenarnya adalah pikiran. Tempat kita berada ini mungkin tampak cukup besar, tetapi tidak dapat kita jadikan tempat berlindung yang sesungguhnya. Burung berlindung di sini, cicak juga. Kita mungkin berpikir bahwa ruang ini milik kita, tetapi sebenarnya tidak. Kita tinggal di ruang ini bersama dengan yang lain. Ruang ini hanyalah tempat perlindungan sementara. Segera kita harus meninggalkannya. Tetapi banyak orang menganggap tempat-tempat semacam ini sebagai tempat berlindung. Sang Buddha mengajarkan kita untuk mencari tempat berlindung pada diri masing-masing. Ini berarti kita harus menemukan hati kita yang sebenarnya. Hati adalah sesuatu yang sangat penting, tetapi orang sering tidak melihat hal-hal yang sesungguhnya penting. Bahkan mereka melihat hal-hal yang tidak penting. Sebagai contoh, saat mereka membersihkan rumah mereka, mungkin mengerjakan dengan serius, atau saat mencuci piring dan sebagainya, tetapi mereka tidak bisa melihat hati mereka sendiri. Mungkin hati mereka sedang marah, jengkel, atau bahkan dengki. Dan mereka mencuci dengan ekspresi wajah yang masam. Bahwasanya hati sendiri tidaklah begitu bersih, luput dari perhatian mereka. Inilah yang saya maksudkan dengan tempat perlindungan sementara. Mereka mempercantik rumah mereka, tetapi lupa mempercantik hati mereka. Mereka tidak menganalisa penderitaan. Hati adalah hal yang penting. Sang Buddha mengajarkan kita untuk mencari tempat perlindungan dalam diri sendiri. Atahi atano nato. Buatlah dirimu sendiri sebagai tempat perlindungan bagi dirimu sendiri. Siapa lagi yang dapat menjadi tempat perlindungan bagimu? Perlindungan yang sebenarnya adalah hatimu, bukan yang lainnya. Kamu boleh mencoba menggantungkan diri pada hal lain, tetapi semua itu tidak pasti. Kamu hanya dapat menggantungkan diri pada hal lain sesudah kamu menemukan perlindungan pada dirimu sendiri. Kamu harus menemukan perlindunganmu sendiri sebelum kamu menggantungkan diri baik pada guru, keluarga, teman-teman, atau saudara. Jadi baik orang awam dan piatu yang telah datang untuk berkunjung hari ini, pikirkanlah ajaran ini baik-baik. Tanyalah pada diri sendiri, siapakah aku? Mengapa aku berada di sini? Tanyalah pada diri sendiri, mengapa aku dilahirkan? Beberapa orang tidak tahu. Mereka ingin bahagia, tetapi penderitaan tidak pernah berhenti. Kaya atau miskin, tua atau muda, semuanya sama-sama menderita. Semua itu adalah penderitaan. Mengapa? Karena mereka tidak mempunyai kebijaksanaan. Yang miskin menderita karena kekurangan. Yang kaya tidak bahagia karena mereka harus khawatir tentang hartanya. Dulu, sebagai samanera muda, saya memberikan ceramah. Saya membicarakan tentang kebahagiaan mempunyai kekayaan. Mempunyai banyak pembantu dan sebagainya. 100 pembantu pria, 100 pembantu wanita,
100 ekor gajah, 100 ekor sapi, dan 100 ekor kebau. 100 segalanya. Umat awam benar-benar terhanyut tentang itu. Tapi dapatkah kamu bayangkan merawat semua itu tadi? Apakah juga akan menyenangkan? Orang tidak mempertimbangkan sisi yang ini. Mereka mempunyai nafsu keinginan untuk memiliki sapi, kerbau, pembantu, ratusan. Tetapi saya katakan bahwa punya 50 pun sudah terlalu banyak. Hanya untuk menyediakan tali pengikat bagi sapi-sapi itu pun sudah melelahkan. Hanya saja orang tidak mempertimbangkan segi yang ini. Mereka hanya mau memikirkan sisi baiknya saja, yaitu memiliki. Mereka tidak mempertimbangkan persoalan-persoalan yang timbul karenanya. Kalau kita tidak mempunyai kebijaksanaan, segala di sekeliling kita dapat menjadi sumber penderitaan. Sebaliknya, jika kita bijaksana, hal-hal semacam ini akan dapat membantu kita terbebas dari penderitaan. Mata, telinga, hidung, tubuh, dan pikiran. Mata sebenarnya tidak selalu merupakan sesuatu yang baik, bukan? Misalnya, jika kamu sedang dalam suasana hati yang tidak baik, maka melihat seseorang dapat membuatmu jadi marah dan tidak dapat tidur atau dapat membuatmu jatuh cinta. Cinta juga merupakan penderitaan kalau kamu tidak dapat memperoleh yang kamu inginkan. Baik cinta maupun benci, keduanya adalah penderitaan. Karena ini merupakan nafsu keinginan. Keinginan untuk mendapatkan sesuatu. Bahkan jika kamu mendapatkannya pun, kamu tetap akan menderita karena rasa takut kehilangan. Hanya ada penderitaan. Jadi bagaimana kamu akan bisa hidup bila demikian? Kamu mungkin mempunyai rumah yang besar dan mewah. Tetapi jika hatimu tidak baik, maka selamanya keadaan itu tidak akan benar. Karena itu kamu harus melihat dirimu sendiri. Mengapa kita dilahirkan? Apakah kita benar-benar pernah mempunyai sesuatu di dalam kehidupan? Di desa ini, orang mulai bercocok tanam sejak mereka masih kecil. Ketika mereka berusia 17 atau 18 tahun, mereka cepat-cepat menikah. Takut tidak punya cukup waktu untuk mengumpulkan kekayaan. Mereka mulai bekerja dari usia muda karena berpikir dengan begitu mereka dapat menjadi kaya. Mereka menanam padi sampai umur kira-kira 70 atau 80 tahun. Saya bertanya pada mereka, kalian telah bekerja dari saat kalian dilahirkan. Sekarang hampir saatnya kalian pergi. Apa yang akan kalian bawa bersamamu? Mereka tidak bisa menjawab. Yang bisa mereka katakan adalah, tidak tahu. Karena jawaban tidak tahu inilah orang tidak berada di masa yang manapun. Saat masih muda kamu berkata bahwa hidup seorang diri tidaklah menyenangkan. Kamu akan merasa kesepian. Jadi kamu mencari pasangan hidup. Setelah hidup bersama, lalu timbul keretakan. Hidup sendiri terlalu sepi, hidup bersama timbul keretakan. Ketika anak-anak masih kecil, orang tua berpikir, nanti kalau anak-anak sudah dewasa, pekerjaan kita akan lebih ringan. Mereka membesarkan anak-anak mereka, 3, 4, atau bahkan 5. Dengan pikiran bahwa saat anak-anak itu dewasa, beban mereka akan lebih ringan. Tetapi ketika anak-anak itu bertambah dewasa, hidup bahkan bertambah berat. Bagaikan ada 2 batang kayu, dan kalian membuang yang kecil, mengambil yang besar. Dengan berpikir bahwa yang besar itu akan lebih ringan. Tentunya tidak demikian, saudara-saudara. Ketika anak-anak kalian masih kecil, mereka tidak terlalu mengganggu. Yang dibutuhkan hanyalah semangkuk bubur, atau kadang-kadang pisang. Ketika mereka dewasa, yang mereka inginkan adalah sepeda motor atau mobil. Nah, karena kalian sayang anak, maka kalian tidak dapat menolak. Jadi kamu mencoba memberikan apa yang mereka minta. Mulai timbul masalah baru. Terkadang orang tua tidak setuju dan harus berdebat dengan anak-anak mereka. Jangan beli mobil, uang kita tidak cukup. Tetapi karena kamu cinta anak, akhirnya kamu turuti permintaannya, walau kamu harus berhutang. Bahkan kadang ada orang tua yang harus mencuri untuk anak-anak mereka. Kemudian pendidikan. Saat anak-anak nanti sudah selesai sekolah, tugas kita akan selesai. Pendidikan tidak ada akhirnya, saudaraku. Apa yang akan selesai? Hanya di dalam ajaran Buddha lah ada titik penyelesaian.
Ilmu-ilmu yang lain hanyalah berputar-putar. Pada akhirnya hanya menimbulkan sakit kepala. Jika ada rumah tangga dengan 4 atau 5 orang anak, maka orang tua akan bertengkar setiap hari. Penderitaan yang ada di hadapan kita luput dari perhatian. Karena kita mengira bahwa penderitaan tidak akan pernah datang. Ketika terjadi, kita baru tahu penderitaan yang ada dalam diri sulit untuk dilihat. Ketika saya masih kecil, sambil memelihara kerbau, saya mengambil batu bara dan menggosoknya pada gigi untuk membuatnya putih. Saat di rumah, saya berkaca, melihat betapa putihnya gigi-gigi itu, dan berbangga karenanya. Saya tertipu begitu saja oleh tulang saya sendiri. Saat saya berusia 50 atau 60 tahun, gigi saya mulai tanggal. Saat itu kamu akan mulai merasakan penderitaan. Baik saat makan ataupun tidak, saya sudah mengalaminya. Jadi saya pergi ke dokter gigi untuk mencabut semua gigi yang tertinggal. Sekarang saya menggunakan gigi palsu. Gigi saya yang asli telah menimbulkan masalah. Jadi saya harus mencabut ke-16 gigi yang masih tersisa. Dokter gigi itu keberatan mencabut 16 gigi sekaligus. Tetapi saya katakan padanya, "Sudahlah, cabut saja. Saya yang akan menanggung konsekuensinya." Jadi dicabutlah 16 gigi tersebut. Benar-benar seperti memahami dan melepaskan. Setelah itu saya tidak dapat makan selama 2 atau 3 hari. Sebelumnya, sebagai penggembala kerbau, saya biasa berpikir bahwa memoles gigi adalah sesuatu hal yang hebat. Saya mencintai gigi saya, menyangka bahwa mereka adalah barang yang bagus. Tetapi pada akhirnya semuanya harus pergi. Rasa sakit itu hampir membunuh saya. Saya menderita sakit berbulan-bulan, bahkan bertahun karena gigi. Terkadang gusi saya bengkak karenanya. Beberapa dari kalian mungkin akan berkesempatan untuk mengalami hal yang sama suatu saat nanti. Jika saat ini gigi Anda masih indah dan mengagumkan, Anda masih suka menggosoknya agar putih dan bersih. Tetapi hati-hatilah, gigi-gigi itu akan mempermainkan Anda pada akhirnya nanti. Saat ini, saya hanya mencoba menggambarkan penderitaan yang berasal dari diri kita sendiri. Tidak ada sesuatu pun di dalam diri kita ini yang dapat diandalkan. Memang saat kita masih muda, keadaan tubuh ini tidaklah terlalu buruk. Tetapi dengan bertambahnya usia, bagian-bagian tubuh itu akan mulai rusak. Kondisi berjalan secara alami. Walaupun kita dalam keadaan susah maupun senang, mereka tetap berjalan apa adanya. Bagaimanapun reaksi kita, hal itu tidak akan mengubah keadaan. Apakah kita berada dalam kesakitan atau kesulitan, apakah kita hidup atau mati, tidak jadi soal bagi proses alami ini. Dan tidak ada pengetahuan atau ilmu yang dapat menahan proses alami ini. Kamu mungkin dapat menyuruh dokter gigi merawat gigi kalian, tetapi pada akhirnya gigi itu juga harus pergi sesuai dengan proses alam. Pada akhirnya, bahkan gigi dokter itu pun mengalami masalah yang sama. Pada akhirnya semua akan hancur. Hal-hal semacam inilah yang harus kita renungkan selagi kita masih punya kekuatan. Kita harus berlatih selagi kita masih muda. Jika kita ingin melakukan persembahan, bergegaslah dan lakukanlah. Jangan hanya memasrahkan kepada orang tua. Banyak orang yang menunggu menjadi tua sebelum mereka pergi ke wihara dan mempraktekkan dhamma. Mereka mengatakan hal yang sama. Nantilah kalau sudah tua. Saya tidak mengerti mengapa mereka berkata seperti itu. Apakah orang tua masih punya banyak energi? Biarkan mereka berlomba dengan yang muda dan lihatlah perbedaannya. Lihatlah hasilnya. Mengapa harus menanti sampai tua dulu? Sepertinya mereka merasa tidak akan mati. Ketika mereka berusia 60 atau 70 tahun, cucunya berkata, "Ayolah kek, kita pergi ke wihara." Kalian pergilah sendiri. Pendengaran kakek sudah tidak begitu jelas lagi. Kalian lihat maksud saya? Ketika pendengarannya masih bagus, apa yang didengarkannya? Tidak tahulah. Dan ketika pendengarannya sudah tidak berfungsi lagi, barulah ia pergi ke wihara. Percumalah. Dia mendengarkan, tetapi tidak tahu apa yang dibicarakan. Untuk mempraktekkan dhamma, orang menunggu sampai dirinya sudah usang dan lapuk.
Percakapan hari ini akan berguna bagi mereka yang mengerti. Hal-hal semacam inilah yang harus mulai diperhatikan. Mereka adalah warisan bagi kita. Mereka akan jadi beban yang makin lama makin bertambah berat bagi kita. Pada masa yang lalu, kaki yang kuat ini dapat membawaku berlari. Sekarang hanya untuk berjalan saja sudah terasa berat. Sebelumnya kaki ini yang membawa saya. Sekarang sayalah yang harus membawanya. Ketika saya masih kecil, saya melihat orang-orang tua berdiri dari kursi. Mereka dengan mengeluh, Bahkan sampai pada tahap ini pun mereka masih belum belajar dan mengerti. Ketika duduk kembali mereka mengeluh, Selalu ada, Tetapi mereka tidak mengerti apa yang membuat mereka mengeluh seperti itu. Bahkan sampai pada tahap ini, mereka tidak dapat melihat masalah yang ditimbulkan oleh tubuh ini. Kalian tidak akan pernah tahu kapan akan berpisah dengan tubuh ini. Semua yang menyebabkan penderitaan ini adalah kondisi sesuai dengan proses alami. Orang menyebutnya rematik, sakit tulang, dan sebagainya. Dan dokter menuliskan resep obat, yang tentunya tidak dapat menyembuhkan sepenuhnya. Pada akhirnya semua hancur, termasuk dokternya sendiri. Ini adalah kondisi yang berjalan sesuai dengan proses alami. Begitulah jalannya, prosesnya. Sekarang amatilah hal tersebut. Jika kalian dapat melihat jauh, kalian akan menjadi lebih baik. Sama halnya bila kalian melihat seekor ular berbisa yang ada di hadapanmu. Jika kalian melihatnya, kalian dapat memilih jalan yang lain dan terhindar dari gigitannya. Jika kalian tidak melihatnya, maka kemungkinan kalian akan terus berjalan dan menginjak ular itu. Maka kalian akan digigitnya. Pada saat penderitaan timbul, orang tidak tahu harus berbuat apa. Kemana harus pergi? Mereka ingin menghindar dari penderitaan. Mereka ingin bebas, tetapi tidak tahu bagaimana harus menghadapinya bila hal itu terjadi. Dan begitulah mereka hidup sampai mereka tua, sakit, dan mati. Pada masa yang silam, dikatakan bahwa bila ada saudara yang sakit, maka saudara dekat mereka harus membisikkan, "Budo, Budo," di telinga mereka. Apa yang akan mereka lakukan dengan Budo? Apa manfaatnya? Mengapa mereka tidak mempelajari saat mereka masih muda dan sehat? Sekarang dengan nafasnya yang tersengal-sengal, kalian maju dan membisikkan, "Budo, Budo." Orang tidak tahu bagaimana cara memecahkan masalah dalam diri mereka sendiri. Mereka tidak punya perlindungan. Mereka dengan gampang menjadi marah dan punya banyak keinginan. Kenapa demikian? Karena mereka tidak punya tempat untuk berlindung. Ketika orang baru saja menikah, mereka dapat mengerti satu sama lain dengan baik. Tetapi saat mencapai usia 50, mereka tidak dapat lagi melakukan hal itu. Apapun yang dikatakan oleh si istri, tidak dapat diterima oleh sang suami. Dan apapun yang dikatakan oleh si suami, tidak didengar oleh sang istri. Mereka saling menolak. Di sini saya hanya berkata demikian karena saya tidak pernah punya rumah tangga sebelumnya. Kenapa tidak? Cukup dengan melihat struktur kata household atau arti harfiahnya ikatan rumah tangga, saya tahu seperti apa itu. Apakah household itu? Ini adalah suatu hold, artinya ikatan. Jika seseorang mengambil tali dan mengikat kita pada kursi ini, bagaimana rasanya? Inilah yang disebut diikat. Bagaimanapun kelihatannya, diikat ya seperti itu. Ada lingkaran batas, yang pria hidup dalam batas-batas tertentu. Demikian pula wanita. Ketika saya membaca kata ikatan rumah tangga, wah, ini adalah suatu hal yang berat. Ini tidak sembarangan. Benar-benar dapat membunuh. Kata ikatan ini adalah simbol dari penderitaan. Kamu tidak dapat pergi kemanapun. Kamu harus hidup di dalam batas-batas tertentu. Sekarang kita beralih pada kata house, yang berarti sesuatu yang mengganggu atau houseless. Kata ikatan rumah tangga ini membawa kebingungan. Kebahagiaan semu yang didapat tidak sepadan dengan kerepotan yang dihasilkan. Karena kata inilah, saya mampu melakukan pentahbisan dan tidak lepas jubah. Ikatan rumah tangga menakutkan saya. Kamu terikat dan tidak bisa pergi kemanapun. Masalah dengan anak-anak, uang, dan sebagainya. Jadi kemana kamu dapat pergi? Kamu terikat.
Ada banyak anak laki-laki dan perempuan. Pertengkaran-pertengkaran yang tidak berujung pangkal sampai akhir hayatmu. Dan kamu tidak bisa keluar betapapun menderitanya. Air mata terus berjatuhan. Air mata tidak akan berhenti dengan urusan rumah tangga ini. Jika tidak ada ikatan rumah tangga, kamu mungkin akan berhenti menangis dan bukan sebaliknya. Pertimbangkan hal ini. Bila kamu belum mengalami hal ini sekarang, kamu akan mengalaminya nanti. Beberapa orang sudah mengalaminya sampai tahap tertentu. Bahkan sebagian dari mereka telah sampai pada puncaknya, penderitaan. Dan berpikir, haruskah saya tetap hidup atau mati aja? Di Wat Papong, ada sekitar 70-80 kuti. Ketika kuti-kuti itu hampir penuh terisi, saya memberitahukan kepada biku-biku yang mengurusnya untuk tetap mengosongkan beberapa, untuk berjaga-jaga jika kedatangan orang yang habis bertengkar dengan pasangannya. Betul saja. Tak lama kemudian, seorang wanita datang dengan tas-tasnya. Saya jenuh pada dunia, Bante. Wah, jangan berkata begitu. Kata-kata itu sungguh terlalu berlebihan. Kemudian suaminya juga datang dan mengatakan bahwa ia juga sudah jenuh. Setelah 2-3 hari di wihara, kekhawatiran-kekhawatiran duniawi mereka lenyap. Mereka mengatakan bahwa mereka jenuh, tetapi sebetulnya mereka menipu diri sendiri. Setelah mereka berada dalam kuti masing-masing dan duduk dengan tenang, tak lama kemudian berbagai pikiran datang. Kapankah pasanganku akan datang dan memintaku pulang? Mereka tidak betul-betul tahu apa yang sedang terjadi. Apakah sebetulnya kekhawatiran-kekhawatiran duniawi mereka itu? Mereka sedih karena sesuatu, kemudian datang ke wihara. Di rumah, segala sesuatunya terasa serba salah. Suami salah, istri salah. Setelah 3 hari mereka berpikir, betul juga istri saya. Sayalah yang salah. Suami saya betul. Saya yang seharusnya tidak terlalu marah. Mereka bertukar sisi. Inilah yang menyebabkan saya tidak memikirkan keduniawian dengan terlalu serius. Saya tahu datang dan perginya kejadian-kejadian itu. Dan inilah yang menyebabkan saya memilih hidup sebagai biku. Saya ingin menyajikan percakapan kali ini untuk kamu semua sebagai pekerjaan rumah. Tidak menjadi masalah apakah kamu bekerja di ladang atau bekerja di kantor. Perhatikan kata-kata ini dan pertimbangkanlah. Mengapa saya dilahirkan? Apakah yang dapat saya bawa serta? Tanyalah pada dirimu sendiri berulang kali. Kamu akan menjadi bijaksana. Jika kamu tidak bercermin pada hal-hal semacam ini, kamu akan tetap tidak peduli. Mendengarkan percakapan hari ini, kamu mungkin akan mampu mendapatkan beberapa pengertian. Jika tidak sekarang, mungkin nanti setelah kamu tiba di rumah. Atau mungkin sore ini, ketika kamu mendengarkan percakapan ini. Semuanya terasa jinak. Ketika kamu akan pulang, mungkin banyak hal menunggumu di mobil. Ketika kamu masuk mobil, mungkin masalah-masalah ini masuk bersama ke dalam pikiranmu. Sesampainya di rumah, segalanya menjadi jelas. Oh, inilah yang dimaksudkan Bante. Saya tidak dapat melihat hal itu sebelumnya. Kiranya cukup sekian untuk hari ini. Jika saya berbicara terlalu lama, badan tua ini terasa lelah. Sedikit catatan dari penutur audiobook ini. Anda sempat mendengar kata household dalam ceramah Venerable Ajahn Chah. Dalam hal ini ada permainan kata-kata dalam bahasa Thailand yang digunakan untuk kata keluarga, yaitu krop kruah, yang secara harfiah berarti bingkai dapur atau lingkaran penggorengan. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, diputuskan untuk mengambil kata Inggris yang cocok, yaitu household, daripada mencoba menerjemahkan secara harfiah langsung dari bahasa Thai. Oleh saudari Kalyani Kumiai SE, kata dalam bahasa Inggris household juga tidak diterjemahkan langsung karena mungkin akan mengganggu penjelasan berikutnya. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etamang kalamutamang